Om Swastiastu. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kesederhanaan tradisi di Bali akibat wabah COVID-19. Bagaimana perubahannya kini, apa kaitannya dengan kearifan lokal Bali, dan apakah ini sebuah jawaban dari beberapa wacana tentang tradisi beberapa tahun terakhir? Simak terus video ini sampai akhir. Seperti yang kita tahu bahwa adanya wabah virus COVID-19 ini begitu membawa dampak yang besar bagi dunia. Tak terkecuali dampak yang ditimbulkannya bagi tradisi khususnya di Bali. Semua dilakukan dengan sederhana, jauh dari kata hingar-bingar yang biasa kita temui. Misalnya saja dari manusiaatnya seperti pewayahan atau pernikahan. Upacaranya hanya melibatkan keluarga dari mempelai saja tanpa tambahan embel-embel resepsi maupun yang lainnya. Demikian juga acara ngaben atau kremasi dilakukan sederhana seperti penguburan atau makingsan di geni. Bahkan proses perjalanan dari rumah ke kuburan ada yang menggunakan ambulan demi membatasi jumlah orang pada saat upacara tersebut. Begitu pula dari Dewa Yatnyo juga dilakukan dengan sederhana, bahkan waktu kebeji ada yang hayang dari pura saja, dan prosesnya tanpa tambahan unen-unen atau hiburan. Tak ubahnya juga untuk Buta Yatnyo. Tradisi mengarak ogoh-ogoh pun yang biasanya menjadi primadona di kalangan anak muda dan wisatawan harus ditiadakan. Intinya, semua serba sederhana. Apakah ini merupakan sebuah degradasi budaya? Saya rasa tidak. Justru hal ini merupakan sebuah momen evaluasi bagi tradisi yang sudah berjalan lama yang mungkin saja sudah bergeser atau menyimpang dari tujuan awalnya. Dengan adanya kejadian ini, kita harus mengembalikan lagi esensi dari sebuah kegiatan keagamaan maupun budaya, sehingga kita selalu selaras dengan alam yang kita tempati ini. Seperti Dewa Yatnyo yang merupakan sebuah ungkapan rasa syukur akan anugerah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa dengan mempersembahkan hasil alam yang kita olah secara tulus dan ikhlas. Namun belakangan menjadi sebuah momok bahwa melakukan upacara harus dengan biaya yang besar, bahkan ada yang sampai menjual tanah warisan leluhurnya. Contoh lainnya yaitu dari upacara manusiaatnya pewiwahan yang harusnya merupakan kebahagiaan pribadi dua keluarga menjadi berubah dikala memaksakan kehendak untuk mengadakan sebuah pesta yang meriah yang berujung berhutang dengan dalih nganten jani gen, benan bien. Padahal sehabis itu tugas berat dalam berkeluarga sudah menanti. Begitu pula tradisi yang lain, termasuk kesenian yang hampir stagnan dengan generalisasi seni karena pesta kesenian Bali dan lomba-lomba. Setiap daerah itu unik dan sepertinya tidak usah dibandingkan. Keterbatasan kegiatan yang kita lakukan karena aturan social distancing terkait wabah COVID-19 ini bisa jadi merupakan sebuah jawaban dari beberapa statement atau wacana yang ada di Bali beberapa tahun terakhir ini. Seperti adanya statement, agama Hindu itu susah dan ribet sehingga banyak yang pindah agama. Begitu pula wacana penyederhanaan Banten atau Upakara. Padahal sudah disediakan 3 opsi yaitu Nista, Madya, dan Utama. Apakah itu menentukan karma kita? Kalau iya, tentu yang bisa melakukan upacara besar saja yang mendapatkan karma baik. Namun kalau menelik kembali Bhagavad Gita bab 9 sloka 26 yang berbunyi, kalau seseorang mempersembahkan daun, bunga, buah, atau air dengan cinta bakti, aku akan menerimanya. Sesimpel itu. Kalau ada yang mau request tentang bakti, silahkan komen di kolom komentar. Dan banyak lagi contoh yang lain, seperti yang di medsos mengenai pernikahan tanpa resepsi dan sebagainya. Disinilah jawabannya menurut saya pribadi. Semua orang dipaksa untuk melakukan sesuatu sesederhana mungkin, yang sesuai dengan desa kalapatra, atau sesuai tempat, waktu, dan keadaan. Jadi apa yang benar-benar kita harus lestarikan dari budaya ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah local genius dan local wisdomnya orang Bali pada zaman dulu. Bukan semata bentuknya saja. Tidak menolak perubahan zaman, namun budaya yang masuk disaring dan dilokalkan sesuai dengan kebutuhan orang Bali dan alamnya. Dengan demikian, kita juga tidak ikut-ikutan fanatik buta mengenai budaya atau tradisi. Mari bersama belajar menelusuri alur budaya leluhur kita sehingga kita tahu tujuannya dan tidak melenceng terlalu jauh, apalagi bertujuan untuk pamer semata. Demikian video kali ini. Saya Nyoman, kita bertemu kembali di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.